Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bari Irsad Putra. Saya dari kelas 12 IPS 3, mata pelajaran sejarah. Di sini saya akan menjelaskan respon-respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia resmi memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam hal ini bukan berarti perjuangan bangsa Indonesia berakhir sampai saat itu saja. Untuk mengukuhkan eksistensinya, maka bangsa Indonesia perlu dukungan secara nasional. Jika pengakuan telah dikantongi, maka otomatis pemerintahnya juga akan diakui. Dalam hal ini, bangsa Indonesia sangat beruntung karena mendapat dorongan dari negara-negara lain, walaupun ada juga yang mencelanya. Berikut negara-negara yang membantu Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya dan yang mencelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, antara lain. Yang pertama, pengakuan dari bangsa Mesir. Mesir merupakan negara Arab yang pertama kali mengakui kedaulatan bangsa Indonesia pada tanggal 22 Maret tahun 1945. Mesir juga mendorong liga-liganya untuk melakukan hal yang sama. Terlebih lagi, bangsa Mesir mendorong pergerakan dekolonisasi yang dilakukan masyarakat mayoritas Muslim. Di samping itu juga hubungan antara bangsa Mesir dan bangsa Indonesia terjalin sejak lama. Yang kedua, pengakuan dari India. India dan Indonesia merupakan sahabat lama. Keduanya sangat begitu paham bagaimana rasanya dijajah berabad-abad oleh negara lain. Pada tahun 1946, Indonesia mengirimkan bala bantuan sebanyak 5.000 ton beras terhadap bangsa India yang saat itu sedang mengalami krisis pangan saat dijajah oleh bangsa Inggris. Dan India pun membalas jasa dengan ikut menyuarakan suara bangsa Indonesia. Dan India juga merupakan salah satu negara yang menolak agresasi militer. Yang ketiga, dukungan dari Australia. Australia melakukan boikot besar-besaran terhadap kapal-kapal Belanda yang berisi persenjataan. Akibatnya, kapal-kapal tersebut tidak dapat memasuki wilayah Indonesia. Dan peristiwa tersebut disebut dengan Black Armada. Aksi tersebut didukung langsung oleh Partai Buruh yang saat itu menduduki pemerintahan Australia. Yang keempat, penolakan dari Belanda. Ketika Jepang menyerah, bangsa Belanda ingin kembali menguasai bangsa Indonesia. Bahkan Belanda sampai melancarkan agresi militer 1 pada tahun 1947, agresi militer 2 pada tahun 1948. Berbagai macam cara perdamaian pun dilakukan, mulai dari perjanjian Lingkarjati pada tahun 1946, perjanjian Renville pada tahun 1948, perjanjian Romroyen pada tahun 1949, sehingga sampai dengan perjanjian Meja Bundar pada tahun 1949. Hingga pada akhirnya Belanda mengakui proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada perjanjian Meja Bundar tahun 1949. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.